Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita melanjutkan seri pertumbuhan iman yang kokoh dengan pengenalan kita akan Yesus yang berkuasa, saudara. Ya, kita akan melanjutkan hal ini kalau kita melihat di dalam rangkaian yang kita sudah dengar firman Tuhan. Ada 3 hal yang kita sudah pelajari sebenarnya, tapi ada yang terlengkap, ya Yesus menghardik badai, lalu kemudian ada 3 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ia mengusir setan, lalu yang ketiga adalah ia menyembuhkan orang lumpuh di bagian-bagian ini, saudara yang terkasih. Nah, semua mujizat ini bukan sekedar mau memamerkan sebuah kuasa, atau mau show off mengenai tentang dia sebagai Tuhan, bukan itu juga. Tetapi dia menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah datang dan otoritasnya melalui Yesus. Jadi apapun yang kita bisa alami, saudara, dia sedang mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah datang. Maksudnya apa? Bahwa kerajaan Allah lah yang memerintah, bukan diri kita masing-masing. Kalau kesembuhan, kalau ini dan itu kita alami, maka kerajaan Allah harusnya berotoritas dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan semakin semau gua. Kemarin kita juga bicara tentang mengatur diri atau mengatur Tuhan. Tidak demikian, saudara. Dia bukan Tuhan atas alam semesta ini. Dia bukan juga Tuhan hanya atas kuasa kegelapan. Dia bukan juga Tuhan atas dosa atau serta penyakit kita, tetapi dia Tuhan atas semua. Ya, jadi otoritas itu harus kita pahami, saudara. Dan hari ini kita akan fokus pada peristiwa tengah di bagian tengah tadi, yaitu Yesus mengusir roh-roh jahat dari 2 orang yang kerasukan di wilayah Gadara. Saudara Osborne mengatakan yang menghardik badai juga menghardik kuasa-kuasa jahat. Dia adalah Tuhan atas segalanya dan setan tidak memiliki kuasa atas dia. Saudara yang terkasih, mari kita belajar waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Siapa saja yang berjumpa dengan Yesus akan mengalami pembebasan, dan kita percaya hal itu. Karena Yesus adalah Tuhan yang berotoritas pada setiap ikatan dan kuasa kegelapan. Tetapi kita juga akan melihat bahwa tidak semua orang suka berurusan dengan Yesus. Karena kehadirannya itu seringkali mengguncang zona nyaman kita, bukan? Nah, biarlah pagi ini kita bertanya kepada diri kita, jika Yesus datang hari ini ke dalam hidup saya, apakah saya akan menerima dia untuk membebaskan kita, atau kita justru menolaknya? Maka teks Matius 8 ayat 28 kita akan memperhatikan. Saudara perhatikan Matius 8 ayat 28 sampai 34. Saya akan membacakan dengan terjemahan yang lain, saudara. Yesus menyeberang, Matius 8 ayat 28. Yesus menyeberang ke daerah orang Gadara di seberang danau Galilea. Di sana ia berjumpa dengan 2 orang kerasukan yang tinggal di kuburan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di situ karena mereka begitu buas. Ketika mereka melihat Yesus, setan-setan di dalam mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya?" Di dekat situ ada kawanan babi yang sedang merumput. Lalu setan-setan itu memohon, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami masuk ke dalam kawanan babi itu." Yesus hanya berkata satu kata, "Pergilah." Mereka pun keluar masuk ke dalam babi-babi itu, lalu seluruh kawanan babi terjun ke danau dan mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu lari ke kota, memberitakan semuanya, dan seluruh kota datang kepada Yesus dan memohon agar ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, mari kita perhatikan keadaan 2 orang yang kerasukan ini, ya. Matius 8 ayat 28 mengatakan Yesus menyeberang ke daerah orang Gadara di seberang danau Galilea. Di sana ia berjumpa dengan 2 orang kerasukan yang tinggal di kuburan, ya, kuburan. Saudara, kuburan adalah tempat kematian. Kuburan adalah tempat kenajisan.
dan tempat sebuah ketakutan di dalamnya. Di dalam hukum Taurat, kuburan dianggap najis. Siapa yang pun yang menyentuh daripada kuburan itu dianggap najis, ya, selama 7 hari. Itu Bilangan 19 ayat 16 berkata itu. Mereka terisolasi dari keluarga dan masyarakat, dan mereka pastinya tidak beribadah, ya. Hidup di dalam kegelapan dan punya keterikatan dengan roh-roh jahat. Kenapa mereka tinggal di kuburan? Karena kuburan itu simbol daripada tempat kematian, seperti saya sampaikan tadi. Simbol keputusasaan, keterputusan dalam kehidupan, itu kuburan. Yang kedua adalah simbol tempat najis menurut hukum Taurat. Yang ketiga adalah tempat ketakutan di mana orang tidak berani mendekat. Mereka tinggal, berdua orang itu tinggal di tempat kotor, bau, sepi, dan gelap. Itulah kehidupan mereka. Kenapa? Karena setan suka membawa manusia ke tempat kematian, keterasingan, kehancuran. Itulah tugas setan, sebagian tugasnya, sebagian tugas kecilnya. Membawa kita kepada kematian, keterasingan, kita merasa lonely, kita merasa sendirian, bukan, di dalam kehidupan kita. Meskipun rame, tetapi kita merasa sendirian. Kita merasa tidak ada orang yang menemani kita. Tidak ada seorang pun yang kemudian memahami kita, bukan? Dan kemudian setan juga menghancurkan kita. Mengatakan bahwa engkau bukan orang yang berharga, engkau adalah orang yang tidak berharga, engkau bukan siapa-siapa. Itulah yang kemudian menimbulkan sebuah kehancuran, membangkitkan diri kita atau mindset kita bahwa kita tidak berharga. Namun saudara yang terkasih, Yesus kemudian dengan sengaja datang ke tempat najis itu, ke wilayah yang dipenuhi kuasa kegelapan untuk menyelamatkan mereka. Ingat ya, hanya 2 orang. Yesus kemudian nyebrang lalu ke daerah Gadara, tempat di mana orang tidak mau lalu lalang di sana. Begitukah Tuhan? Yap, Yesus mau untuk datang menyelamatkan 2 orang ini. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya Tuhan atas badai, tetapi juga Tuhan atas wilayah yang dianggap gelap, najis oleh banyak orang. Makanya tidak ada tempat terlalu gelap untuk dijangkau oleh Yesus. Tidak ada tempat dalam hidupnya kita yang tidak bisa dijangkau oleh Yesus. Hanya pertanyaannya nanti adalah, maukah kita buka pintu hati kita? Tidak ada. Saudara, Tuhan berkuasa atas segalanya. Dia bisa merubah kegelapan menjadi terang, saudara. Tidak peduli kita sedang berada dalam kuburan rohani apapun. Tidak peduli Anda kemarin bicara tentang di KTB luka batin. Tidak peduli bahwa saudara sedang mengalami yang namanya putus asa, tidak punya pegangan apa-apa. Tidak peduli bahwa Anda sedang mengalami trauma atau kebiasaan dosa. Tidak peduli kuasa kegelapan yang menghimpit saudara. Yesus sanggup membebaskan Anda hari ini. Seperti kedua orang yang kerasukan, dikatakan begitu banyak setan. Markus 5 ayat 9 dan 13, saudara, memberitakan bahwa dia adalah legion, saudara. Legion di dalam satu kawanan, satu barisan begitu ya, itu adalah 6.000 prajurit. 6.000 prajurit. Saudara, kemudian kalau kita menjumlahkan ini yang nyemplung atau masuk ke babi-babi, ada berapa babi? Ada 2.000 babi. Artinya banyak banget, itu rohnya banyak banget ya. Berarti 6.000 itu kali berapa supaya jadi 2.000. Nah, ini adalah kemungkinan gabungan seluruh kawanan milik satu desa. Ini keren sekali ya, roh-roh jahatnya luar biasa banyaknya. Artinya apa? Mereka memang tidak lagi menjadi manusia yang bebas. Mereka dirantai, mereka dikucilkan oleh masyarakat, mereka mengamuk dan melakukan kekerasan sehingga orang takut lewat situ. Melakukan kejahatan bukan karena mereka mau,
tetapi hidup mereka sudah dikendalikan oleh setan-setan itu. Saudara, kita kadang-kadang kita tidak mau melakukan banyak hal kejahatan, bukan? Tapi kadang-kadang satu responsif kita adalah marah-marah cepat. Kenapa? Karena mungkin saja kita masih di dalam kendali-kendali yang begitu. Ya, saudara, setan selalu ingin menghancurkan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia, dan kemudian menjadikan kita alat kejahatan. Tetapi kemudian Yesus datang, ini menceritakan ya. Yesus berani kemudian sengaja menyeberang, datang ke wilayah non-Yahudi, tanah yang najis, yang disimbolkan oleh peternakan babi. Tujuannya adalah satu, hanya membebaskan. Saya ulang, hanya membebaskan dua orang itu dan menyelamatkan mereka. Selanjutnya apa yang terjadi percakapan Yesus dengan setan-setan itu? Ya. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Di dalam Markus 1 ayat 24 itu juga dikatakan hal itu. Memiliki kemiripan sebuah teriakan roh jahat. Ya. Dia katakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Mind your own business or get out of my face." Atau between me nothing comes. Tidak ada titik temu. Jadi frase kedua ini yang yang kita baca tadi, ya, dia terjemahkan what it is to us and to you. Itu urusanmu, bukan urusan kami. Di dalam konteks idiom bahasa ini menegaskan sebuah jarak dan penolakan keterlibatan, bahwa aku dengan Yesus tidak ada yang titik temu. Tidak ada. Aku dan kamu pasti bertentangan. Aku dan kamu itu nggak ada urusan apa-apa. Itu yang dikatakan oleh setan. Seperti kalau kita berkata begini, "Ngapain kamu ganggu aku? Kita nggak ada urusan sama kamu." Gitu ya, kalau kita lagi marah-marah, "Aku itu bukan urusan kami, itu urusanmu." Ya. Mereka tahu Yesus sebenarnya siapa, anak Allah yang berkuasa. Namun mereka tetap tidak mau tunduk kepadanya. Bahkan mereka mengakui kuasa Yesus, tetap saja mereka memberontak. Saudara, menarik bukan? Mereka datang, Yesus datang dan mereka mengakui bahwa Yesus berkuasa. Lalu kemudian ada kalimat yang kemudian muncul juga. "Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktu yang telah ditetapkan Allah?" Saudara, mereka tahu bahwa akan ada hari penghakiman bagi mereka. Mereka tahu bahwa ada kuasa daripada Tuhan. Mereka tahu bahwa penghakiman pasti akan dilakukan. Saudara, namun mereka tidak tunduk sekarang. Mereka hanya takut akan hukuman tetapi tidak mau bertobat. Injil Matius menekankan tema penting ini, Yesus sebagai anak Allah. Dan pertanyaan setan menunjukkan bahwa pemerintahan Allah sedang datang dan sedang menyerbu wilayah kuasa iblis saat itu juga. Cara renungan bagi kita adalah, yang mengerikan adalah banyak orang Kristen secara sadar berkata sama seperti setan. Kita bilang percaya Yesus, tapi tidak mau diatur oleh Yesus. Kita mengaku anak Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak mau taat untuk dibentuk olehnya. Kita tahu konsekuensi dosa, kita tahu upah dosa ialah maut, kita tahu hal yang melanggar daripada firman Tuhan, tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau berurusan dengan Tuhan saat Dia ingin mengubah hidup kita, melepaskan kita dari dosa, dan membawa kita kepada hidup yang lebih kudus. Enggak. Siapa di antara kita hari ini enggak tahu tentang konsekuensi dosa? Semua kita tahu. Tapi kenapa kita menolak? Karena memang kita cuma hanya berpikir bahwa kalau konsekuensi dosa itu adalah membuat kita jadi ribet hidupnya. Jadi bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena ingin kita dibebaskan, tapi tidak mau menerima konsekuensi dosa. Itu yang terjadi pada setan. Dia tahu ada akan hukuman, tapi dia tidak meresponi dan kemudian tidak bertobat. Saudara, apakah hari ini kita juga sedang berkata, "Tuhan, jangan ganggu hidupku"? Ataukah aku sungguh mau berurusan dengan Tuhan karena Dia mau memulihkan dan membebaskan hidupku? Setan-setan tidak mau berurusan dengan Tuhan. Dia katakan lebih baik ia pergi kepada babi-babi. Lebih baik dia pergi ke babi-babi. Dan kata Yunani,
Ini menggambarkan suatu permohonan yang benar-benar terus mendesak. Saya mendingan lebih baik Tuhan, kalau aku nggak berurusan dengan kamu, aku lebih baik mati di babi-babi itu. Mendesak Tuhan. Mereka tidak mau diusir ke tempat yang seharusnya, di padang gurun kah, di jurang maut kah, atau penjara bawah tanah kah, di dalam 2 Petrus 2:4. Tempat 3 ini adalah tempat yang tradisional roh jahat, tempat kosong, tempat gelap, tempat sunyi. Tapi setan-setan itu memohon dengan sangat supaya diizinkan kemana? Masuk dalam kawanan babi-babi dan tinggal di sana. Kenapa? Kenapa harus ke babi? Karena babi adalah binatang najis pada saat itu. Dan roh-roh jahat suka di tempat yang najis. Mereka nyaman di tempat yang kotor, karena itulah sifat-sifat mereka. Firman Tuhan pernah menegur kita, bukan? Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi akan kembali lagi kepada kubangannya. Secara iblis, setan selalu berpikir, tidak apa-apa, kembali ke najis pun gak ada masalah. Bagi orang-orang Kristen hari ini, sudah dimandikan, tapi tetap mandi di dalam kubangan. Secara bukankah kita sudah dipengaruhi oleh demons, sifat kesetan-setanan, yang kemudian kembali dan kembali terus. Saudara, apa artinya bagi kita? Orang yang dikuasai setan, dimanapun dia berada, akan tetap suka dengan kenajisan dan kehancuran, sesuai sifat aslinya. Yaitu apa? Menghancurkan, mematikan, dan mengikat manusia dalam kebiasaan dosa. Berapa banyak di antara kita yang rasa-rasanya gak bisa lepas daripada dosa. Kenapa? Karena memang itu yang kita sudah terikat. Kalau hidup kita dikuasai setan, maka tanpa sadar kita akan selalu kembali kepada yang najis. Kebiasaan lama, dosa lama, pola hidup yang lama dan yang merusak. Itu aja. Bertobat sebulan, kembali lagi. Bahkan firman Tuhan katakan bisa lebih jahat lagi. Setan suka membawa kita kepada kandang babi dalam hidup kita. Tempat najis secara rohani. Tempat amanah, tempat amarah. Tempat sebuah kebiasaan dosa. Pornografi kembali lagi. Perselingkuhan, kecanduan, dendam, dan lain sebagainya. Setelah kita kembali bukan ke dalam selera asalnya kita, kebiasaan-kebiasaan kita kembali lagi. Kemalasan kita, kebiasaan lama kita, pornografi. Berapa banyak di antara kita yang kemudian lepas dari hal ini. Secara baik saudara sebagai suami atau istri, berkeluarga, pekerja, mahasiswa, anak-anak, ya, aktivis gereja, bahkan para hamba Tuhan. Kalau kita membiarkan celah bagi dosa menguasai kita, kita akan selalu nyaman di tempat yang najis dan menjauh daripada Tuhan. Apakah hari ini ada kandang babi dalam hidup kita yang masih kita pilih karena kita lebih nyaman dengan dosa daripada tunduk kepada Yesus? Kita lebih pilih kandang babi, masuk tempat najis. Ataukah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus yang berkuasa, kemudian membebaskan dan membersihkan kita dari segala yang najis, dan membawa kita hidup dalam satu kekudusan dan satu kemenangan. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk mengusir setan, tetapi untuk memerdekakan hidup kita dari segala hal yang najis dan kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam terangnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang semuanya suka dengan hal itu? Tidak. Tidak semua orang suka berjumpa dan berurusan dengan Yesus. Tidak suka. Kita pengen dibebaskan. Waktu kita bertemu dengan Yesus, kita tahu tentang siapa Yesus, kita tahu tentang kuasanya. Yesus mampu membebaskan ini dan itu, ya, perekonomian kita dan segala macamnya. Tapi memang kita nggak suka berurusan dengan Tuhan. Kita nggak suka bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita. Kita nggak suka Yesus atur hidup kita. Yang menarik adalah setelah 2 orang itu dibebaskan, 1 kota datang. Wih, puji Tuhan.
Saya kira ada KKR di dalamnya, lalu kemudian berkata, aku percaya pada Yesus. Nyatanya apa? Mereka datang dan seluruh kota datang kepada Yesus dan memohon agar ia meninggalkan daerah mereka. Grant Osborne di dalam sebuah komentari berkata begini, mereka syok melihat bangkai babi mengapung, mereka memang takut pada Yesus namun mereka lebih takut kehilangan ekonomi mereka. Bayangkan, dua manusia kembali waras, orang tidak berani lewat situ. Dua keluarga mendapatkan anaknya kembali. Bukankah itu mujizat? Bukankah itu pembebasan? Tetapi bagi orang-orang Gadara, dia lebih memilih babi karena sumber uang mereka daripada Yesus. Mereka memilih zona nyaman mereka supaya jangan diganggu. Mereka berkata secara halus, Yesus, pergilah dari hidup kami tidak mau urusan dengan kamu. Perkataan siapa itu? Perkataan setan. Betapa seringnya kita juga sama. Kita tidak mau berurusan dengan Yesus. Ribet tau enggak? Makin saudara ikut Yesus, memang hidup kita jauh lebih baik kah? Enggak lebih baik. Saudara tidak bisa korupsi, saudara tidak bisa lihat segala macam yang sesuai dengan keinginan saudara. Kedagingan saudara kemudian, harus kemudian matikan. Tidak nyaman saudara. Ikut Yesus, makanya Yesus berkata, barang siapa ikutku, sangkal diri, pikul salib. Bukan sesuatu kalau ikut aku kemudian semua baik-baik saja. Tidak. Apakah semua kemudian kalau kamu memberi persembahan 50.000 dapat 500.000? Tidak. Tidak selalu begitu. Saudara, kita tidak begitu. Dan kemudian kita tidak mau berurusan dengan Tuhan. Mereka berkata, pergi saja dari hidup kami. Kami tidak mau urusan dengan Yesus. Saudara, kita tidak mau juga diganggu zona nyamannya. Dosa disuruh tinggalkan, harta yang tidak halal disuruh lepaskan. Tapi Yesus berkata, kita berkata, jangan ganggu aku. Janet Bro, bagian ini, kisah ini menunjukkan bahwa kuasa pemulihan kerajaan Allah tidak selalu disambut baik. Itu terjadi. Waktu dulu, iya. Saat ini, iya juga. Dan itu bisa terjadi di gereja juga. Mereka memilih babi-babi daripada memilih Yesus. D.A. Carson berkata begini, mereka lebih memilih babi daripada manusia. Ada satu ungkapan, swing over the Savior, memilih babi daripada juru selamat. Mereka takut kepada Yesus karena otoritasnya mengancam zona nyaman mereka. Sehingga mereka memilih untuk meminta Yesus pergi daripada menerimanya. Banyak orang hari ini masih lebih memilih babi. Babi bisa bicara tentang uang. Babi bisa bicara tentang hobi. Babi bisa bicara tentang zona nyaman kita. Babi bisa bicara tentang dosa kita, karir kita, kesenangan dunia kita daripada Yesus. Kita lebih rela kehilangan Yesus asal babi-babi dalam hidup kita tetap aman. Swing over the Savior adalah peringatan agar kita jangan jatuh pada sikap seperti itu. Karena ketika kita lebih memilih babi daripada Yesus, kita kehilangan hidup yang sejati dan pembebasan yang Yesus sediakan untuk setiap kita. Karena hari ini Yesus hadir di tengah kita. Pasti kita yakin itu. Dengan otoritas yang semakin lemah kah? Tidak. Otoritas yang sama, saudara. Yesus sanggup membebaskan kita dari ikatan dosa. Kita percaya itu bukan? Amin? Amin. Dia sanggup juga menghancurkan benteng-benteng kuasa kegelapan. Saudara, kalau hari ini saudara terikat oleh kuasa kegelapan, berdoalah kepada Tuhan. Saudara, waktu tadi malam saya ditelepon oleh seseorang, lalu kemudian dia bilang bahwa aku didatangi roh jahat, matanya merah, lalu kemudian aku tidak bisa nafas. Lalu kemudian kita berdoa sama-sama. Saudara, dia sanggup menghancurkan benteng-benteng kuasa kegelapan. Dan saya percaya itu. Yang ketiga adalah, dia sanggup memulihkan keluarga saudara. Relasi yang rusak, masa depan yang tidak cerah. Tuhan sanggup itu. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita benar-benar berurusan dengan Yesus? Itu masalahnya.
Atau kita berkata, jangan ganggu Tuhan, jangan sentuh zona nyamanku, saya masih menikmati, dan jangan suruh saya taat, beri saya Yesus yang jauh saja, dari jauh saja, tidak perlu harus masuk dalam hidup saya. Saudara, Yesus tidak akan tinggal di antara kita kalau saudara mengusir. Kalau saudara mengusir Yesus, hanya Dia ingin kita jauh-jauh saja, hanya kita menginginkan kuasanya kalau kita lagi butuhkan, ya. Kalau kita lagi butuh duit, ya kita berteriak sama Dia. Kalau kita lagi kesulitan, ada sesuatu yang rusak, kita baru panggil Dia. Saudara, itu bukan Yesus yang berkuasa, bukan. Itu adalah jin, saudara. Itu adalah pembantu, saudara. Kita mirip memang memperbudak Yesus daripada mempertuhankan Yesus. Kita pakai Yesus untuk memenuhi keinginan daging kita daripada mempertuhankan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kemudian gak selesai masalah, kita pengen Tuhan selesaikan seluruhnya. Sorry itu katakan itu, terlalu gila kita. Kita pakai Yesus sebagai budak kita, memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Sampai apapun kita minta sama Tuhan, kadang-kadang kita gak pikirkan, apakah ini memenuhi kedaginganku atau keinginan daripada Tuhan. Saudara, Yesus memanggil saudara hari ini, bertanya, apakah saya boleh tinggal dalam hidup kita? Atau kita memang masih menyayangi babi itu. Babi-babi yang kita sayangi, tetapi Yesus harusnya jauh lebih berharga daripada segalanya. Hari ini, maka saudara benar-benar berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi sungguh mau berurusan dengan Yesus. Biarkan Dia membebaskanmu, biarkan Dia mengusir setan-setan rohani yang membelenggumu, biarkan Dia mengganggu zona nyamanmu, lalu memulihkan hidup yang sejati. Lalu biarlah kita berkata, Yesus, tinggallah dalam hidupku, bebaskan aku, jadilah Tuhan atas segala hidupku. Saudara, gereja hari ini terus-menerus menyerukan agar kita mau berurusan dengan Tuhan. Melalui apa? Saya begitu kadang-kadang frustasi, saudara, dikit lagi mau putus asa, ya. Saya selalu mengkumandangkan, mengajak, mari kita bersaat teduh, baca Alkitab, saudara, baca Alkitab. Tetapi mari jujur, berapa banyak dari antara kita sungguh melakukannya? Berapa banyak? Kalau diangkat tangan kita, semua aktivis, berapa banyak kita baca Alkitab setiap hari? Berapa banyak? Bukankah kita nggak mau berurusan dengan Tuhan hari itu? Gereja mengajak kita untuk terlibat dalam disiplin rohani, belajar firman, doa bersama, mempraktikkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi berapa banyak dari antara kita sungguh mau berurusan dengan hal-hal rohani seperti ini? Bukankah tidak banyak, bukan? Kita pengen semua dalam pelayanan, yap. Tapi kita berurusan dengan Tuhan, no, tunggu Tuhan. Kalau itu tunggu. Tapi kalau kami mau melakukan segala sesuatunya boleh-boleh saja. Tapi kalau soal berurusan dengan hal-hal yang rohani, saya enggan. Saudara, kita tahu bahwa Dia anak Allah, tahu Dia berkuasa. Ya, pekerjaan kita, tapi jangan ganggu hidupku. Melalui apa? Pekerjaan kita, urusan ekonomi kita, hobi kita, dan kesibukan kita, bahkan kebiasaan dosa kita. Saat kita akan berkata, jangan ganggu zona nyaman yang bagian ini. Ya. Daripada berurusan dengan Yesus yang hanya ingin memulihkan hidup kita, membawa hidup kita dalam terang, kita bilang kepada Yesus, kita tidak mau tunduk kepadanya. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita tidak mau diatur dan dibentuk olehnya. Saudara, sudahkah saudara bertemu dengan Yesus secara sungguh-sungguh hari ini? Atau saudara hanya ingin jauh berurusan dengan Yesus Sang Pembebas itu? Saudara yang menentukan, hari ini apakah saudara pilih babi atau pilih Yesus? Pilih Yesus yang bertata dalam hidup kita, atau pilih babi yang kemudian mati pun gak apa-apa Tuhan, yang penting gue bahagia. Saudara, mungkin kita hari ini
sudah dikuasai oleh spirit demons tadi. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya membebaskan kita. Mari kita berdoa.